Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baiklah teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan langsung saja masuk kepada topik pembahasan mata kuliah seminar manajemen pemasaran. Di sini saya dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Selina Firgarani, dan teman saya Umul Fadilah dan juga Muhammad Irfan. Di sini kami akan membahas mengenai millennial generation konsumen. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu yang pertama adalah pengertian millennial generation konsumen. Millennial generation konsumen ini merupakan generasi muda. Generasi muda ini ditandai dengan penggunaan dan adaptasi teknologi di dalamnya, termasuk pada kehidupan sehari-hari yang mencangkup pengalaman, motivasi, dan perilaku membeli yang umum. Biasanya generasi ini lahir di antara tahun 1980 sampai tahun 2000, yang mana rentang generasi ini juga bervariasi tergantung dengan wilayah atau geografis posisi teoritis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perilaku millennial generation. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan 10 perilaku millennial generation. Yang pertama adalah konsumsi milenial. Pada konsumsi milenial ini, biasanya generasi milenial akan menghabiskan sekitar 600 triliun US dollar per tahunnya. Di sini yang membedakan generasi milenial dengan generasi sebelumnya adalah generasi milenial ini cukup boros, karena generasi milenial ini cenderung akan menghabiskan sesuatu yang lebih bermanfaat baginya. Karena bagi generasi milenial, ia akan mencari tahu tentang suatu informasi yang lebih akurat terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu. Yang kedua adalah instant online buying. Pada instant online buying ini, generasi milenial sangat hobi berbelanja online di e-commerce seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Karena menurut pemikirannya, belanja online ini akan lebih efektif bagi mereka, karena mereka tidak perlu lagi repot-repot pergi keluar, karena barang atau produk yang ia inginkan akan langsung diantarkan oleh kurir ke alamat si konsumen tersebut. Yang ketiga adalah milenial loyal terhadap brand. Di sini apabila generasi milenial telah mencapai suatu titik kepuasan tertentu dan dia merasa sangat puas terhadap satu brand tersebut, maka generasi ini akan selalu konsisten menggunakan brand tersebut. Bahkan ia akan mempromosikan brand tersebut kepada teman-teman atau lingkungan sekitarnya. Yang keempat adalah milenial lebih percaya informasi perorangan. Di sini sebagian besar generasi milenial lebih percaya informasi perorangan, karena ia sebelum membeli produk ia selalu men-searching ke internet atau ke YouTube. Lalu generasi ini melihat review-review orang asing. Misalnya di YouTube ia melihat review suatu produk. Maka apabila generasi ini telah yakin mengenai suatu produk dan ia lebih percaya, maka baru konsumen ini akan membeli suatu produk tersebut. Selanjutnya adalah pemikiran milenial. Di sini 80% milenial lebih mementingkan pengalaman pribadi daripada iklan atau review. Misalnya ia telah menggunakan suatu produk dan ia lebih menyukai produk tersebut dan ia yakin produk tersebut memberikan keuntungan lebih baginya, maka pemikiran milenial ini akan terus berkembang seperti itu, karena dalam pemikirannya apa yang terbaik untuknya itu yang akan dia beli. Selanjutnya adalah brand story matters. Di sini sebagian para pemasar sukses sekaligus menjadikan sukses terhadap generasi milenial ini dan menjadi tantangan terhadap generasi ini, karena saat sebuah produk dan memiliki layanan atau memiliki cerita yang bahagia, maka kaum milenial sangat berminat membicarakan dan akan memberikan informasi tersebut kepada teman-temannya. Yang kedelapan adalah financial planning dan saving. Pada
pada financial planning and saving ini, di sini generasi milenial akan memikirkan jangka panjang ke depannya. Ia akan menabung uang mereka karena generasi ini sangat boros dalam hal berbelanja, bahkan ia akan berbelanja melebihi sampai batas kemampuan mereka. Namun di saat ini generasi milenial lebih suka gemar menabung untuk kedepannya. Jadi pada saat masa yang akan datang, ia tidak akan merasa pusing lagi terhadap apa yang akan ia beli. Makanya dari sebelum-sebelumnya ia menabung dan menyimpan uangnya. Selanjutnya adalah pengetahuan produk. Yang sembilan adalah pengetahuan produk. Sebelum generasi milenial ini membeli suatu produk, pasti ia akan lebih mencari tahu secara luas tentang produk apa yang akan mereka beli. Jika ia sudah mendapatkan produk tersebut dan ia mendapatkan informasi lengkap mengenai suatu produk, maka konsumen ini baru akan membeli produk tersebut. Yang ke-10 adalah mementingkan pengalaman dan storytelling dalam memilih produk. Pada saat mementingkan pengalaman ini, biasanya konsumen generasi milenial ini lebih mementingkan tentang produk apa yang telah ia pakai sebelumnya. Jika ia telah merasa puas dengan produk tersebut, maka ia akan seperti yang saya bilang tadi, maka ia akan tidak akan berpindah kepada produk-produk yang lain karena mereka telah merasa loyal terhadap produk tersebut. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ummul Fadilah. Kepada Ummul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummul Fadilah. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya, data jumlah generasi milenial di Indonesia. Menurut data BPS atau Biro Pusat Statistik tahun 2018 mencatat bahwa populasi generasi milenial adalah sekitar 90 juta orang. Kajian menyebut rata-rata fokus perhatian dari generasi milenial hanya sekitar 12 detik. Bahkan untuk generasi Z atau pasca milenial bisa hanya sekitar 8 detik. Jumlah penduduk Indonesia usia 20 tahun sampai 40 tahun di tahun 2020 diduga berjumlah 83 juta jiwa atau 34% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 271 juta penduduk. Jumlah tersebut lebih besar dari jumlah generasi X yang hanya 53 juta jiwa atau 20%, ataupun generasi baby boomer yang hanya tinggal 35 juta jiwa atau hanya 13%. Hal ini membuktikan dengan jumlah populasi yang banyak, besar potensi yang dapat dihasilkan oleh generasi milenial atau generasi Y, tentunya untuk kemajuan bangsa. Selanjutnya, kebiasaan konsumsi generasi milenial. Yang pertama, milenial melakukan pembelian yang memberi nilai pada diri mereka. Dalam sebuah penelitian, ditemukan bahwa ada kecenderungan pada 60% milenial untuk melakukan pembelian yang mendukung mereka dalam berekspresi. Untuk dapat menarik perhatian jenis konsumen ini, brand harus dapat menunjukkan nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian milenial. Karena tak seperti generasi baby boomers atau generasi X yang melakukan konsumsi berdasarkan kuantitas, milenial juga menitik beratkan pertimbangan mereka pada semua sisi, baik secara logistik maupun kebutuhan emosional. Yang kedua, milenial menganggap penting pengalaman. By experiences, not things, seakan menjadi pedoman hidup kaum milenial. Setengah dari golongan ini lebih memilih untuk menghabiskan uang mereka untuk menambah pengalaman, seperti traveling, daripada membeli sesuatu yang berupa materi. Bahkan demi mendapatkan pengalaman dan mengesankan, milenial berani mengeluarkan uang lebih. Yang ketiga, milenial lebih antipati terhadap iklan daripada generasi sebelumnya. Karena arus informasi yang dihadapkan pada milenial jauh lebih deras dari era sebelumnya. Milenial menjadi sangat selektif terhadap konten yang mereka konsumsi sehari-hari, termasuk iklan.
Jika iklan yang ditampilkan oleh brand tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh milenial, mereka tidak ragu untuk melupakan brand tersebut. Yang keempat, milenial lebih berani untuk bereksperimen. Milenial lahir di era yang dimana hampir semua probabilitas menjadi semakin memungkinkan untuk terjadi, serta pilihan yang terbuka luas. Kondisi tersebut menumbuhkan keberanian lebih bagi milenial untuk mencoba hal-hal baru, termasuk dalam perilaku konsumtif. Milenial tak ragu untuk bereksperimen dalam soal brand yang mereka konsumsi sehari-hari, membuat generasi ini jarang mempunyai loyalitas yang cukup panjang terhadap brand tertentu. Yang kelima, milenial lebih percaya pada rekomendasi orang-orang di sekitar mereka. Meskipun milenial berani untuk bereksperimen, mereka sebenarnya tetap mempunyai kriteria tersendiri dalam memilih brand. Oleh karena itu, daripada percaya terhadap iklan, lebih dari sepertiga kaum muda ini memilih untuk menunda pembelian hingga mereka mendapatkan rekomendasi dari orang-orang yang mereka kenal atau review yang memang dibuat secara organik. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NIM 17059185 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang strategi pemasaran. Dalam memasarkan suatu produk atau jasa, tentu diperlukan beberapa tips penting yang dijalankan oleh beberapa pebisnis. Yang pertama yaitu meningkatkan citra brand perusahaannya. Dengan adanya citra brand akan meningkatkan pemasaran dalam suatu perusahaan tersebut. Generasi milenial selalu mencari informasi lengkap dan ulasan terkait dengan produk yang ingin dibelinya. Bahkan tidak sedikit pula yang bertanya kepada teman-temannya. Di sini dapat disimpulkan bahwa tips yang terpenting yang harus dilakukan pebisnis adalah menjalankan teknik promosi dari mulut ke mulut. Yang kedua yaitu menentukan kelompok sosial yang dijadikan target pasar. Misalnya kayak penggemar kegiatan wisata, traveling, pecinta kuliner, olahraga, pecinta fashion, dan lainnya. Kayak traveling itu misalnya kita menjual alat-alat traveling, hotel, penyewaan wisma atau penginapan. Yang ketiga yaitu menggunakan cashless. Kemajuan teknologi telah berubah dalam berbagai bidang, termasuk dalam pembayaran. Sekarang begitu banyaknya pembayaran menggunakan pembayaran online. Yang keempat yaitu menghindari metode hard selling. Generasi milenial suka menyaksikan beberapa iklan dan juga memiliki kebebasan, bahkan tidak menyukai adanya perintah, sehingga pebisnis harus berhati-hati dalam menerapkan strategi pemasarannya. Salah satunya yaitu menghindari kata-kata atau kalimat bernada seperti permintaan pada mereka agar segera membeli suatu produknya. Itu kayak seperti pemaksaan. Yang kelima yaitu melibatkan influencer. Influencer dapat dijadikan mitra untuk memasarkan suatu produk. Pilih influencer yang tidak saja memiliki banyak follower, namun juga sesuai dengan pangsa pasar yang kita ingin raih. Bisnis harus rajin memperhatikan secara seksama bagaimana reaksi konsumen ketika memakai suatu produk yang dipakainya. Jika komentarnya bernada positif, segera diberi pujian atau seperti terima kasih. Jika sebaliknya bernada negatif, jangan langsung marah, namun mintalah saran terbaik dari konsumen tersebut. Yang ketujuh yaitu rajin memberi reward. Generasi milenial sangat menggemari dan sering mencari berbagai peluang atau kesempatan untuk memperoleh reward. Misalnya memberikan syarat untuk mendapatkan reward kepada konsumen itu. Untuk mendapatkan reward itu harus memenuhi syaratnya seperti mungkin kayak
bergabung dengan media sosialnya, dan mendapatkan reward, diskon belanja, voucher, atau mendapatkan produk terbaru.